neraka. Itu yang menjadi perikop di dalam Injil Lukas hari ini. Tiba-tiba ada orang bertanya yang gak ada hubungannya dengan pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin bagi orang-orang pendengar, kalau kita di dalam suatu seminar bakal menyoraki orang ini, nggak ada hubungannya pertanyaannya. Pertanyaannya tuh, guru, buatlah supaya saudaraku berbagi warisannya untukku. Nggak nyambung kan dengan pengajaran Yesus saat itu. Ada dua kemungkinan orang ini bertanya demikian. Yang pertama, dia tidur selama pengajaran Yesus. Yang kedua, hatinya memang melekat dengan harta warisan bapaknya. Sehingga ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, tentang penghakiman terakhir dan tentang neraka, dia hanya berpikir bagaimana supaya aku bisa mendapatkan harta warisan bapakku. Itulah sebabnya dia bertanya demikian. Tapi apa jawab Yesus? Waspadalah terhadap ketamakan. Dan akhirnya Yesus membahas tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Kita harus waspada terhadap sifat yang tamak. Salah seorang bapak gereja dari barat mengatakan, orang tamak itu seperti babi. Babi yang mencari makan di kubangan lumpur. Yang dimakan gak cuma makanan, tapi kotoran juga dimakan oleh babi. Sama seperti orang kaya yang tamak. Biasanya orang kaya yang tamak tidak hanya makan makanan halal, tapi dia akan menghalalkan berbagai cara, bahkan supaya dia mendapatkan makanan yang haram. Dan kalau babi itu mencari makanan di kubangan lumpur, dia akan sikut kanan, sikut kiri dengan babi yang lainnya. Sama seperti orang tamak. Orang tamak itu akan menyikut orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia tidak pandang bulu, keluarganya pun akan dia sikut. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ketamakan. Karena ketamakan itu bisa merugikan dirinya sendiri, diri kita sendiri dirugikan karena sifat tamak kita. Kita bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Dan sifat tamak juga merusak hubungan kita dengan sesama dan dengan keluarga kita. Satu lagi, kalau babi sudah cari makan, kata bapak gereja ini, dia akan selalu melihat ke bawah. Dia tidak akan lagi melihat ke atas. Artinya, hatinya, matanya terikat pada hal-hal yang duniawi, tapi tidak peduli lagi dengan hal-hal yang ada di sorga. Itulah kenapa Yesus mengajarkan kepada kita untuk waspada terhadap ketamakan. Orang kaya hari ini benar-benar bodoh. Kenapa orang kaya ini bodoh? Dia kira dengan menimbun banyak harta benda, dengan menimbun banyak gandum di lumbungnya, dia bisa memberikan jiwanya makanan dan kepuasan. Jiwa tidak diberi makan dengan gandum.
Jiwa tidak diberikan kepuasan dengan harta benda. Itulah sebabnya Yesus katakan orang kaya ini bodoh. Dia menumpuk kekayaan, dikiranya setelah dia mati, dia bisa membawa kekayaan itu. Kita diingatkan pada hari ini untuk tidak terikat, untuk tidak melekat pada hal-hal yang ada di dunia ini. Karena kita bukanlah pewaris kerajaan di dunia ini. Setiap liturgi setelah perjamuan kudus, Romo akan selalu mengatakan, "Ya Tuhan, berkatilah para pewaris kerajaan milik-Mu." Kita semua adalah para pewaris kerajaan Allah. Kerajaan kita bukan ada di dunia ini. Warisan kita bukan ada di dunia ini. Itulah sebabnya jangan mencari warisan di dunia ini. Carilah warisan di dalam kerajaan Allah. Tumpuklah berkat rohani. Timbunlah berkat-berkat kerajaan sorga. Karena panggilan orang Kristen itu bukan untuk menumpuk berkat. Panggilan orang Kristen adalah untuk menjadi berkat. Kita dipanggil bukan untuk menerima anugerah, tetapi kita dipanggil untuk menjadi penyalur anugerah. Itulah panggilan orang Kristen. Karena setiap kita menyalurkan anugerah, kata Yesus katakan, jualah segala barang milikmu dan berikanlah kepada orang lain. Karena setiap kita menyalurkan anugerah untuk sesama kita yang membutuhkannya, itu seperti kita menumpuk berkat di dalam sorga. Kita mengumpulkan batangan-batangan emas di sorga. Karena dasar iman itu tidak cukup. Kata Rasul Paulus, dasar iman itu harus Yesus Kristus. Tapi dasar iman itu tidak cukup. Dasar iman itu harus kita bangun dengan emas, perak, batu permata. Dan apa yang kita salurkan, anugerah-anugerah yang kita salurkan kepada sesama itu bagaikan rekening, bagaikan tabungan batangan-batangan emas untuk membangun rumah kita di dalam kerajaan Allah. Kita pikirkan kalau kita memberikan kepada sesama satu batangan emas, satu batangan emas, sebatang demi sebatang. Akhirnya batangan emas itu berlimpah dan kita bisa membangun rumah emas di dalam kerajaan Allah. Tentunya ini bukan emas yang kita lihat di dunia ini. Karena ini adalah emas dalam perumpamaannya Rasul Paulus. Emas itu adalah terkait pekerjaan masing-masing orang. Inilah nomor rekening yang kita mesti penuhi, yang kita mesti limpahi dengan anugerah yang kita salurkan kepada sesama. Sehingga kita bisa melihat, oh, rekeningku sudah sekian banyak batang emasnya. Itu yang kita mesti laksanakan sekarang. Yang kita mesti tabung mulai dari sekarang. Sehingga tabungan kita berlimpah. Dan ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya, maka rumah kita, bait tubuh kita,
akan mulia sebagaimana Allah Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus.